Ya, kalau dilihat-lihat kayak begini sih cantik juga kayaknya dan bisa dinikahin buat ngegantiin si Afifah. Pak Dirga memberikan sahamnya kepada Asma itu sebagai tanda ucapan terima kasih kalau Asma sudah menyelamatkan nyawanya Pak Dirga. Astagfirullahaladzim, Abah. Gimana kalau sampai Abah kenalin aku? Aku harus cepet pergi. Aduh. Ini kamu. Mana sih? Hah? Kalau nyebrang yang benar. Lihat mobil. Lihat mobil saya, lihat. Mobil saya rusak, penyok. Karena kamu ganti rugi. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu. Gimana minta maaf? Nggak ada minta maaf. Kamu harus ganti rugi. Ikut saya. Pak, jangan bawa saya, Pak, jangan. Ya kalau nggak ganti rugi, ganti cepetan ganti. Hah? Penyok begitu, lihat coba penyok itu. Saya nggak ada uang, Pak. Saya nggak mau tahu punya uang, pokoknya kamu ganti aja. Ganti. Iya kalau gitu, kamu kerja di tempat saya. Kamu kerja jadi pembantu di tempat saya. Pak, jangan, Pak, jangan bawa saya, Pak. Nggak bisa. Jangan, Pak. Apa sih? Kamu harus ganti. Kamu harus ganti rugi. Kalau nggak ikut saya. Ayo. Pak, jangan bawa saya, Pak. Bagaimana? Kamu harus ganti rugi. Kamu harus ganti rugi. Kerugian saya, mobil saya penuh gara-gara kamu. Sekarang kamu harus kerja di rumah saya. Jadi bantu. Saya nggak mau kerja di sini, Pak. Tolong kasih saya. Kalau aku masuk ke rumah ini lagi, aku udah gak bisa keluar. Apalagi kalau Abah sampai tahu aku ini sebenarnya adalah Afifah. Habis aku bisa diajar sama Abah. Dia siapa sih? Kok makin mau kabur segala? Dia mau kerja di rumah Abah. Dia mau jadi pembantu di rumah kita. Dia harus ganti rugi. Kerugian Abah. Mobil Abah pengok gara-gara dia. Pak, tolong, Pak. Saya nggak bisa kerja di sini, Pak. Lepasin, Abah. Kalau dia nggak mau kerja di rumah kita, biar aja dia pergi, jangan dipaksa, Pak. Enak aja. Dia harus ganti rugi. Dia harus ganti rugi dengan kerja di rumah kita sebagai pembantu. Dia udah mobil Abah pengok sama dia harus ganti rugi dong. Udah, pokoknya kamu kerja di sini. Aduh, Abah. Abah, kasihan, Bah. Jangan, Bah. Ya Allah. Lepasin. Umi mau gantiin dia jadi pembantu di rumah ini? Iya, Pak. Ya, saya akan kerja di sini. Begitu. Tadi susah ribut ya. Bawa dia pulang, Pak. Ayo masuk yuk. Don, Iya. masaknya bisa cepetan nggak? Itu lagi rame, kasihan kalau pada nunggu. Lagian saya kan masaknya cuma sendirian, Ah. Sendiri? Raina kemana? Rania, tadi sih saya ngeliat dia buang sampah, tapi sampai sekarang dia belum balik, Ah. Tadinya tuh kapan? Dari tadi. Buang sampah aja kok lama. Jangan-jangan Udah lama banget, Ah. Yaudah, nanti suruh Kiki bantuin kamu ya. Baik, Ah. Kiki. Aduh, apa jantung gue? Selamat jalan, Mas Dirga, sayang. Matilah dengan tenang, sayang. Gimana ya? Itu kenapa tuh mobil? Itu kayak ada darahnya gitu ya? Sekarang aku harus memastikan apakah kamu sudah mati, benar-benar mati dengan tenang. Karena kamu kena serangan jantung. Gue kayak kenal deh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Asma. Ngapain dia ada di sini? Ini bapaknya Zidan. Zidan?
kejadian musuhmu itu? Terus gimana dong? Ini harus kita tolongin apa enggak? Ya iyalah ditolongin, masa dibiarin aja. Walaupun anaknya Rehe, tapi kan gak tega juga banget kayak gini. Gimana dong ini? Ya udah, tolongin. Tapi rumah sakit, cepetan. Om bangun Om. Gimana nih? Halo Pak, tolong kirim ambulans sekarang ke Jalan Manggis ya, soalnya ada korban serangan jantung di sini. Pokoknya aku harus bikin Mas Dirga mati. Setidaknya kalau dia sudah mati, aku kan berhak mendapatkan harta warisannya. Karena saya adalah istri sahnya. Simbo beresin kamar aja ya. Biar aja Ningsih sama Raninya di sini ya. Baik, Umi. Nah, Abah bawain daster buat kamu. Ganti bajunya supaya nggak gogolomboran kayak begini. Jadi lambat gerakannya. Kalau pakai gini, nah lebih simpel. Cuk gesit. Pasti ini akal-akalannya Abah supaya bisa ngeliat wajah aku. Maaf Pak, saya nggak bisa pakai daster karena baju ini udah kebiasaan di keluarga kami Pak. Jadi saya lebih nyaman dengan pakaian seperti ini. Terus kenapa kamu tutup mukanya? Kalau ini saya lagi flu berat Pak. Makanya saya nggak mau menularkan ke keluarga ini. Wah, nggak apa-apa, buka aja. Jangan Pak, jangan. Jangan, Mbak. Ya Allah. Biarin aja. Penasaran ya sama mukanya Rania. Kalau udah lihat-lihat kayak begini sih cantik juga kayaknya, dan bisa dinikahin buat ngegantiin si Afifah. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Jangan sampai Abah tahu kalau aku adalah Afifah. Aku bakal disiksa sama Abah. Abah penasaran, Umi. Penasaran. Jangan-jangan dia ini musuh Abah, Umi, yang akan membunuh Abah di rumah ini. Bagaimana kalau begitu? Umi mau Abah mati? Umi mau? Ada musuh di dalam rumah kita, musuh dalam selimut. Nah, mau Umi? Bukan. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Buka. Hentikan Abah. Jangan dipaksa, Abah. Kan hak dia mau seperti ini. Umi itu kenapa sih? Kenapa? Abah cuma pengen lihat mukanya kayak apa. Jangan-jangan dia ini musuh Abah. Apa? Umi mau ada musuh dalam rumah kita? Bagaikan musuh dalam selimut. Nah, mau Umi begitu? Pak, tolong biarkan saya berpakaian seperti ini. Saya ini bukan orang jahat, saya bukan orang berbahaya. Lagian Bapak yang nyuruh saya untuk kerja di sini, jadi saya nggak mungkin membahayakan keluarga ini, Pak. Dengar tuh, Bah. Dengar kan? Makanya jangan Abah maksa. Hak dia dong mau berpakaian seperti ini. Kalau Abah tetap maksa, udah biar aja dia pergi. Biar Umi yang ngerjain pekerjaannya dia. Lagian dia tuh kan pakai masker supaya kita nggak ketularan di rumah ini. Perempuan ini belum ganti rugi, masa biarin pergi. Lagian belum kelihatan mukanya, penasaran juga ya. Makin ditutupin mukanya, aku makin penasaran. Makasih Umi. Aku ada di rumah sakit. Siapa yang nolong saya, dokter? Yang menolong Pak Dirga adalah mereka. Untung saja mereka tepat sekali membawa Pak Dirga ke rumah sakit ini. Seandainya terlambat sedikit, nyawa Pak Dirga tidak bisa diselamatkan. Asma. Terima kasih, Asma. Kamu sudah menolong saya. Baik, kalau begitu saya permisi. Mari. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya suster.
Om Dirga. Kok Om bisa kecelakaan kayak gini sih? Gimana ceritanya? Yaudah. Kalau Om gak kuat gak apa-apa, gak usah ngomong ya. Yaudah, mendingan sekarang Om minum. Nih, minum. Pelan-pelan, ya. Mak, mendingan sekarang kita pulang yuk, biar Om Dirga bisa istirahat. Yaudah deh. Om kalau gitu Asma pamit pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Aku harus memastikan Dirga mati. Sebab cuma ini kesempatanku. Ngapain kamu kesini? Kenapa sayang? Kamu kaget? Kamu kaget kenapa saya bisa sampai di sini? Hah? No, nggak akan Mas Dirga sayang. Kalau tadi kamu bisa lolos dari maut, keberuntungan kamu tidak ada di malam ini. Jadi, Sasa tadi yang melempar ayam berdarah itu, dia sengaja membuat aku terkena serangan jantung. Tunggu. Handphone gue tadi ketinggalan tuh kan, bener. Tadi terakhir di mana emang? Kayaknya ketinggalan di ruangannya Om Dirga deh. Ya udah deh, kalian duluan aja ke mobil ya. Ntar gue nyusul. Bye. Sekarang juga kamu harus mati sayang. Dokter. Tante Sasya! Tante! Keluar! Kamu ngapain? Kamu mati juga sayang. Ngapain kamu ikut-ikutin campur? Keluar, kamu keluar. Tangkap dia, Pak! Dia penjahat! Apa yang dilakukan dengan perempuan ini, Mbak? Perempuan ini berusaha membunuh pasien, Pak. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan usah ke kantor polisi, jangan. Abah mau ngapain tuh? Wah, mendingan aku kasih tahu Umi. Astagfirullahaladzim, Abah. Ngapain? Tuh ngapain pakai segala ambil-ambil kursi? Abah mau ngintip kan? Mau ngintip si siapa? Rania mandi kan? Abah, bertobat dong Abah. Abah kan udah dikasih teguran sama Allah waktu Abah main gila sama si Sasha. Sampai perusahaan Abah kan bangkrut. Kalau sekarang nggak bertobat lagi, nanti dikasih azab yang lebih besar lagi, Abah. Oh, Abah aneh-aneh nih. Ayo, Abah turun deh, ayo. Ayo turun, Abah. Abah takut jatuh. Gak boleh ngintip-ngintip gitu, Abah. Udah, ayo turun buruan. Ayo, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah ini. Astagfirullahaladzim. Abah mau ngintip aku. Aduh,
gimana ini kalau sampai abang lihat wajahku? Lo? Lo tuh kalau jangan lihat-lihat dong. Ih, apaan sih lo tuh? Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Tuh kan rusak handphone gue. Gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus ganti rugi. Alah, yang begini dong, gue juga bisa beli lagi. Lo lihat dulu tuh rusak apa enggak? Rusak lah. Nih, coba lo cek dulu, rusak apa enggak? Cek dulu. Oh, gak rusak kan? Hanya jangan marah-marah mulu. Tahu ah, bodo amat. Kalau bukan karena papa, udah gue balas lo. Reseh. Saya marah-marah aja. Ada apa, Cita? Tuh si Asma, Pak. Anak musuh papa itu loh. Bisanya marah-marah aja. Kamu nggak boleh begitu. Kalau nggak pertolongan Asma, pasti papa sekarang sudah... Apa? Jadi Asma yang nolongin papa waktu serangan jantung? 2 kali Sasa mencoba membunuh papa. 2 kali juga Asma menolong nyawa papa. Jadi si Asma itu yang nyelamatin papa. Gak nyangka. Ternyata dia baik juga ya. Kamu Asma ya? Sombong banget sih. Jangan kurang ajar lo ya. Lo tuh apa-apaan sih? Kalau gue suruh makan ya makan. Gila kali lo ya. Apa perlu gue paksa lagi lo? Selama ini gue selalu kasar sama Asma. Tapi dia nyelamatin papa. Dia nggak dendam sama sekali. Ninda, tadi ada tas yang Mami suka banget. Bagus tau nggak? Ya terus tadi kenapa Mami nggak ambil? Aduh. Ya, duitnya kan udah nggak cukup lagi. Ya Allah, gimana keadaan Rania ya? Dia di mana? Dia kan nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Makanya kamu minta duit sama Rehan. Paksa dia untuk melunasi uang ganti rugi itu. Biar Mami bisa beli tas mahal itu. Ninda? Kok dia udah bisa jalan? Tenang aja, Mam. Besok Ninda telepon dia. Lagian, dia tuh gampang, Mam, dikibulin. Buktinya, sekarang tuh dia percaya kalau aku nggak bisa jalan, Mam. Kenapa harus besok? Sekarang aja telepon. Ayo, telepon sekarang. Yuk, Mam. Yuk. Loh, kok ada bunyi telepon dekat sini? Iya, Mam. Hah? Rehan? Rehan? Ayo Rehan gabung sini sama kami. Yuk. Aduh, gimana nih kalau Rehan jadi benci sama gue? Soalnya gue suka beneran sama dia. Udah tante gak usah pura-pura lagi. Rehan udah denger semuanya. Tante kok tega sih nipu Rehan? Rehan. Kamu juga apaan? Aku pikir kamu baik. Kamu tulus mau bantuin aku, ternyata apa? Patah kaki cuma pura-pura aja. Rehan, jangan salah sangka dulu. Kemarin tuh aku emang patah kaki. Tapi sekarang aku udah sembuh kok. Oh ya? Udah sembuh? Iya. Udah sembuh. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke dokter. Aku pengen ronsen kaki kamu. Kita lihat ada bekas patah tulang atau enggak. Kalau sampai nggak ada, aku tuntut kamu atas tuduhan penipuan. Gimana? Ayo. Enggak mau Rehan. Cuma ke dokter kok tante. Ini aku nggak mau. Enggak. Jangan lepasin Indah, lepasin. Ninda, itu kayaknya Afifah deh. Coba lihat. Iya, Mam, itu Afifah. Iya tuh Afifah, ada di sana ya.
tipu kelas teri ya gini. Ya Allah. Kok kayak ada yang ngikutin gue ya? Asma, lo mau kemana? Kenapa lagi sih dia? Ngobrol gue yuk. Lo tuh ngapain sih ngikutin gue terus, ha? Kita tuh gak ada urusan lagi ya, dan urusan kita udah selesai, jadi lo jangan deket-deketin gue lagi. Lu jangan GR ya. Gue kesini suruh papa. Papa pengen nemuin lo, pengen ngucapin terima kasih langsung sama lo. Beneran gak nih? Apa jangan-jangan cuma akal-akalan Zidan doang? Ke ngobrol gue yuk. Ayo naik, sini ayo. Ogah, gue ke bokap lo sendiri aja, karena gue males bareng sama lo. Asma! Ma! Bang, ojek bang. Oke. Dia emang beda ya. Gak kayak cewek-cewek kebanyakan. Gak gampang dideketin. Om Dirga. Asma, kok kamu sendirian kesini? Zidan mana? Om tadi suruh dia untuk jemput kamu. Oh jadi bener Om yang suruh Zidan jemput Asma. Berarti Zidan gak bohong dong? Oh, jadi lo pikir gue modus sama lo? Ger banget lo. Gak usah kegeeran deh lo. Gue malas deket-deket lo, gue takut alergi, ngerti gak? Sudah. Nggak usah berantem. Yang penting Asma sudah di sini. Asma, Om benar-benar mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah menyelamatkan nyawa Om. Untuk ucapan terima kasih, makanya Om suruh kamu ke sini. Om pengen kasih sesuatu buat kamu. Gak usah Om, Asma ikhlas kok bantuin Om. Om ngerti, tapi Om sudah janji. Apapun yang kamu minta, Om akan kasih sebagai tanda balas budi Om. Udah, sebut aja mau apa. Harga nggak masalah kan, Pak? Minta apa ya? Ini rumah Abah. Ini rumah Abah. Abah yang nentuin siapa yang boleh tinggal di rumah ini, siapa yang enggak. Jadi jangan ikut campur lah. Dengar ya, aku bakal buat kamu gak nyaman tinggal di rumah ini. Lihat aja. Udah, jangan ribut lah. Asep, sekarang kamu harus minta maaf. Ya, berlutut. Gue udah dengar posisi Abah di perusahaan hancur karena saham mayoritas dikuasai sama Om Dirga. Om, ya udah deh kalau gitu. Asma mau satu permintaan. Asma mau perusahaan Abah kembali ke tangan Asma. Gimana Om? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu pengacara Om nanti akan menyerahkan saham perusahaan ini atas nama kamu. Yes, sekarang gue bisa miliki saham perusahaan Abah dan gue nggak akan biarin Abah nyakitin Umi lagi. Ini ada apa? Kemarin dipecat dari perusahaan ini. Sekarang pengacaranya Dirga ngundang Abah ke sini. Mau apa? Selamat siang semuanya. Ada beberapa berkas yang mesti kita tanda tangani bersama-sama. Saudara, mari silakan masuk. Ya, silakan duduk. Asma. Saya tidak boleh mengusir Asma begitu saja, sebab Pak Dirga sendiri yang mengundangnya kemari. Dirga mengundang dia ke sini. Mau apa? Hah? Emang dia siapa? Pak Dirga mengundang Asma ke sini untuk melaksanakan serah terima saham dari Pak Dirga ke Asma. Ibu Asma, silakan duduk. Nanti dulu. Ini apa ini? Kamu ada apa dengan Dirga? Hah? Maksudnya bagaimana?
Kamu kenapa bisa? Nggak mungkin. Ada apa kamu dengan Dirga? Ada apa? Abah, begini. Pak Dirga memberikan sahamnya kepada Asma itu sebagai tanda ucapan terima kasih kalau Asma sudah menyelamatkan nyawanya Pak Dirga. Asma, asal bodoh. Kalau si Dirga celaka ngapain ditolongin? Mestinya dibiarin aja biar mati sekalian. Ibu Asma, para hadirin sekalian silahkan tanda tangan beberapa berkas ini kecuali Bapak Asep. Mari Ibu. Di sini Bun, maaf. Ini maaf. Sini ya. Oke, tak lupa sekalian, para hadirin sekalian, mohon maaf ya. Baiklah, mulai saat ini perusahaan ini sudah diatasnamakan Saudari Asma. Untuk itu silakan Bu Asma, ini suratnya. Selamat ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Pak. Baiklah Bu, saya mohon diri dulu. Terima kasih Pak. Apaan sih Pak? Tunggu. Begini, kamu ngapain sih tolong-tolongin Dirga? Sekarang ngapain? Biarin aja dia mati. Kamu tahu itu musuh Abah, kenapa ditolongin? Bah, gini-gini juga Asma masih punya hati. Nggak kayak Abah udah nggak punya hati sama sekali. Kenapa? Kenapa? Abah mau nampar Asma, tampar Asma, tampar. Tapi ingat ya Bah, kalau sampai Abah berani tampar Asma, Asma nggak akan segan-segan buat pecat Abah dari perusahaan ini. Waduh, gimana caranya ngendaliin Asma? Ya udahlah, kalau Abah sih pengennya yang terbaik buat Asma aja lah. Sekarang ini kan Asma masih kecil, ya kan? Jadi belum tahu bagaimana seluk-beluk perusahaan sebenarnya. Nah, jadi kalau kata Abah sih sebaiknya perusahaan ini kasih aja sama Abah, terus Abah yang jalanin gitu. Gimana kalau begitu? Gak bisa dong. Om Dirga udah kasih perusahaan ini buat Asma, jadi bukan buat Abah. Permisi. Awas kamu Asma. Abah nggak akan tinggal diam. Abah pasti bisa bikin kamu ngasihin saham itu kepada Abah. Umi! Iya, Abah. Apa sih Abah di pulang-pulang kok marah sama Abah udah, Abah. Abah udah. Abah jangan Abah udah hentikan. Aduh, Abah. Jangan Abah. Abah jangan. Ini salah apa dipukulin, Bah? Abah nggak akan berhenti mukulin Umi. Nggak akan berhenti. Abah nggak akan berhenti. Aduh, Abah jangan, Abah jangan. Ya Allah, aduh kasihan Umi, kita harus tolongin. Rani, jangan. Kamu jangan ikut campur urusan majikan. Biar bagaimanapun juga, kita mau pembantu di sini. Bu Darsi benar. Saat ini aku cuma pembantu, bukan sebagai istri Abah. Umi, maafin aku. Aku nggak bisa belain Umi sekarang. Aku nggak bisa ngelindungin Umi. Padahal selama ini Umi selalu ngelindungin aku. Tapi sekarang keadaan memaksa aku seperti ini. Abah nggak akan berhenti mukulin Umi sebelum si Asma ini menyerahkan sahamnya sama Abah. Abah jangan, Abah udah, Abah hentikan, Abah udah jangan, Abah. Abah, Asma gak main-main. Kalau Abah terus nyiksain Umi, Asma bakal pecat Abah. Kamu jangan ngancam-ngancam Abah. Abah nggak takut. Jauh sebelum kamu lahir, Abah udah lahir duluan. Nggak takut pecat. Sekarang kamu masuk. Gak mau. Masuk. Kalau nggak, Abah pukul lagi. Gak mau. Abah pukul lagi deh. Masuk nggak? Aduh, masuk nggak? Sekarang udah pergi.
Umi. Abah jangan. Udah, diam kamu. Abah astagfirullah. Umi. Abah lepasin Umi, Abah. Abah, lepasin Abah. Abah mau ngapain? Abah jangan. Abah. Ini ngapain atuh? Bubar. Mau kemana? Hah? Diam di sini. Umi nggak boleh keluar sebelum si Asma menyerahkan sahamnya buat Abah. Ngerti? Hana biar keluar. Nggak, diam di sini. Hana, berhenti. Umi, maafin Asma. Asma nggak bisa nyerahin saham itu ke Abah. Kalau Abah jadi pemegang saham terbesar seperti dulu, Abah akan semena-mena. Abah akan main perempuan lagi. Keuntungan perusahaan akan dihamburkan ke perempuan-perempuan lain. Asma mempertahankan saham karena ingin keuntungannya buat Umi. Abah benar-benar tega. Demi mempertahankan saham itu sampai rela mukulin Umi. Abah benar-benar gak punya hati. Apa gua kasih aja ya sahamnya ke Abah. Tapi kalau dikasih ke semua, Abah makin menjadi-jadi sama perempuan itu. Gua harus gimana? Asma, aku tahu aku cuma pembantu di sini. Tapi Umi tuh baik banget sama aku. Aku nggak tega ngeliat Umi terus-terusan disiksa sama Abah. Dan sekarang Umi lagi disekap di kamar mandi sama Abah, sama Hana juga. Dan aku dengar kalau Abah minta saham. Menurut aku, lebih baik saham itu kamu kasih aja ke Abah, supaya Umi dikeluarin dari kamar mandi. Lancang banget loh. Lo pikir lo siapa? Mbak Ningsi sama Mbak Darsi yang udah lama kerja di sini gak pernah lancang sama gue. Ya aku minta maaf Asma. Aku cuma gak mau nantinya kamu nyesel kalau terjadi apa-apa sama Umi. Jadi sekarang semuanya terserah kamu aja. Aku permisi dulu. Umi sekarang makin sakit-sakitan. Gue gak mau Umi kenapa-napa. Apalagi Umi sering dipukulin sama Abah. Gue gak mau kehilangan Umi. Abah! Abah buka Abah! Abah! Abah. Mau apa kamu? Hah? Mau ngasihin saham? Abah, Asma mohon Abah keluarin Umi sama Hana dari toilet Abah. Enggak. Enggak! Sebelum kamu kasihin saham itu ke Abah, enggak akan. Ya Allah Abah, tolong Abah. Keluarin Umi. Nggak mau. Oke, Asma bakalan kasih semua saham itu ke Abah. Tapi Asma mohon, lepasin Umi sama Hana Abah. Nah, beres kan kalau begitu? Umi, Asma. Umi, kita keluar Umi. Jangan berebut, jangan berebut. Umi maafin Asma ya Umi. Asma sengaja pertahanin saham itu tuh demi Umi. Supaya Abah gak foya-foya lagi tuh sama perempuan lain. Umi ngerti sayang. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah. Alhamdulillah. Akhirnya Asma mendengarkan omonganku tadi. Ya udah Umi, kita ke kamar ya sekarang ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi sarapan dulu yuk. Ya Allah, badan Umi demam Umi. Kita ke dokter aja yuk. Nggak usah Rania. Umi demam sedikit kan masuk angin.
Umi. Umi kenapa Umi sakit? Enggak, Umi cuma demam sedikit. Sebentar lagi juga sembuh. Maafin Asma ya Umi. Gara-gara Asma, Umi jadi kayak gini. Asma, kamu gak salah apa-apa. Kamu gak perlu minta maaf. Ya udah kalau gitu, Umi ke dokter ya, biar kita tahu Umi sakit apa. Nggak usah. Nanti juga Umi sembuh sendiri. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Asma beliin obat ya buat Umi. Rania, kamu bawain sarapan buat Umi ya? Ya, sebentar ya. Ya udah Umi, kalau gitu Asma beli obat buat Umi dulu ya. Ya sayang. Terima kasih. Mak, ngapain lu di sini? Lagi nunggu taksi. Mau kemana? Gua anter yuk. Bukan urusan lo. Iya, gua tahu bukan urusan gue. Tapi kalau misalkan lo ada masalah, lu cerita. Ada apa? Udah, cerita aja. Percaya deh sama gue. Kenapa? Umi gue sakit. Itu semua gara-gara gue, makanya ini gue mau beli obat buat Umi. Ya udah, gua antar ke apotek yuk. Nggak usah, gue nunggu taksi aja. Gak apa-apa, Mak. Seenggaknya kalau lu ikut mobil gue, kan bisa lebih cepet nyampe apoteknya. Yuk. 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 Akhirnya Abah balik lagi dari pemegang saham terbesar perusahaan itu. Kamu ngapain? Kesini lagi? Hah? Pergi. Jangan sini. Pergi. Abah nggak mau kamu ada di sini. Abah nggak mau rumah ini diinjak sama kamu. Pergi dari sini. Ada apa tuh? Ayo kita lihat. Yuk. Ya udah, Mak. Gue pulang ya. Abah apa-apaan sih? Nggak sopan banget sama Zidan. Kamu masih berani ya? Berhubungan sama anak yang musuh Abah? Hah? Masih berani kamu? Kalau ya emangnya kenapa? Kamu nantangin Abah? Hah? Kamu Lepasin Asma. kok kamu ngelawan sama Abah? Jangan-jangan kamu udah jatuh cinta sama dia? Iya, jatuh cinta kamu ya? Kita harus tahu mereka ada masalah. Siapa tahu kita dapat bahan untuk menghancurkan keluarganya Umi. Iya, Mam. Pokoknya kali ini kita nggak boleh gagal untuk ngurus hartanya si Umi. Tuh. Jangan-jangan kamu dikasih saham sama dia supaya mau jadi mantu dia, iya kan? Enggak, Abah. Abah jangan dulu sembarangan deh. Kalau enggak kamu harus sumpah bahwa kamu nggak ada hubungan dengan dia. Coba, sumpah kamu berhubungan lagi dengan dia. Sumpah dong, susah amat. Enggak, Abah. Zidan sebenarnya baik. Ya Allah, kenapa sih gue jadi mikirin dia terus? Tanya malah kayak orang kelilipan. Jangan-jangan kamu jatuh cinta beneran sama dia, iya? Enggak, Abah. Kamu kenapa sih? Hei! Wah, bagus nih, rancak bana. Ada berita baru, gosip baru. Iya betul, Mam. Anaknya si Abah bersekongkol sama musuhnya sendiri buat ngancurin si Abah. Wah, ini bakal seru, Mam. Keren habis. Keluarganya Umi sebentar lagi bakal hancur, berantakan. Ayo kita pergi. Abah kenapa datang-datang marah-marah sama Asma? Panas kepala dia. Panas kepalanya. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Kenapa sih Abah marah-marah sama Asma? Asma itu masih berhubungan sama si Zidan, anaknya si Dirga. Musuh Abah. Nggak mungkin Abah. Orang Asma waktu ditunangkan aja dia menolak.
Nggak mungkin bagaimana kenyataannya. Sini kamu, sini! Sini! Abah! Jangan, Abah! Abah, jangan! Abah! Biar saya Asma! Udah diam! Abah! Sini! Abah! Abah! Abah botakin dia. Abah, jangan, Abah! Astagfirullahaladzim. Abah! Abah! Lepasin! Abah mau ngapain Asma? Mau Abah gunting asal-asalan rambutnya iya? Ini Asma anak Abah, bukan anak domba, Abah. Rehan nggak akan biarin Abah nyiksa Asma. Sini! Kalau Abah nggak mau Asma dekat-dekat sama anaknya Dirga, musuh Abah, Abah rangkul, bukan Abah beginiin. Ngerti? Kamu udah ketularan Umi, tukang ceramah. Sekarang ceramahin Abah. Pusing Abah. Abah, maafin Asma, Abah. Jangan dihukum seperti ini, Abah. Kesian dia. Abah akan datangin rumahnya si Dirga. Abah akan ngomong sama dia supaya kamu tidak berhubungan lagi dengan dia. Apa? Dirga! Buka pintu, Dirga! Dir! Ngapain kemari lagi? Kasih tahu anak kamu si Jidan, jangan deket-deketin anak aku lagi. Aku nggak sudi, tahu? Jidan memang pernah menemui Asma. Itu karena perintahku. Karena aku pengen balas kebaikan Asma. Tapi sekarang tuh mereka nggak pernah bertemu lagi tuh. Alah, nggak pernah ketemu bagaimana? Pret! Tadi baru aja dia ketemu sama si Asma. Udahlah, nggak usah permasalahin itulah. Pokoknya ingat ya, kalau aku lihat lagi dia ketemu sama anak aku akan ambil tindakan tegas. Tahu kamu? Tenang aja, ya. Jidan! Jidan! Ya Pak, ada apa? Dengar ya, mulai detik ini, mulai sekarang ini kamu nggak boleh mendekati Asma lagi. Ya. Memang Papa pernah berhutang budi sama Asma, tapi semuanya sudah Papa bayar dan Papa tidak ada hutang lagi sama Asma. Sekali lagi Papa ingatkan sama kamu, Papa tidak rela kamu akan menjadi menantunya Abu Asep yang monster itu. Ingat Pak. Umi senang kamu datang. Umi kangen banget sama kamu, Aa. Rehan juga kangen banget sama Umi. Umi, Rehan sebenarnya kesini mau minta tolong sama Umi. Kalau kira-kira besok lusa Umi ngisi tausiah di kafenya Rehan bisa. Soalnya ada tamunya Rehan mau bikin acara syukuran. Nah dia mau minta Umi ngisi tausiahnya. Pasti Umi bisa. Alhamdulillah. Makasih Umi. Ya udah kok gitu Rehan langsung pamit. Mau ke kafe lagi. Nanti dulu Umi masih kangen. Sebaiknya kamu makan siang aja dulu di sini ya. Ayo dong. Kamu kan udah lama gak makan di rumah, ya? Rehan juga kangen makan bareng sama Umi, sama Hana, sama Asma. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, Umi ke dapur dulu ya. Bilang sama Mbak Darsis penyiapin makanan buat kamu, buat kita semua. Asik. Ya. Ya Allah, sekarang aku terjebak di rumah ini. Rasanya aku nggak kuat. Setiap hari harus melihat anak-anak sama Umi disiksa sama Abah. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa.
nggak tega ngeliat mereka disiksa terus. Kok ada suara menangis? Siapa yang menangis? Rania? Afifah, kamu Afifah kan? Astagfirullahaladzim, aku lupa pakai masker. Alhamdulillah. Kenapa gak hidup? Umi aku mohon, Umi tolong rahasiakan ini semua, Umi. Aku nggak mau sampai Abah tahu. Aku nggak mau Umi terus-terusan disiksa sama Abah. Ya, Umi. Hentikan kegilaan hidup. Afifah. Denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar. Afifah. Terbanding Kamu masih hidup. bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Kenapa Umi nggak bilang Afifah masih hidup? Kenapa Umi nggak kasih tahu Rehan kalau Afifah udah kembali ke rumah ini? Umi juga nggak tahu. Karena selama ini kan Afifah selalu pakai masker. Dan dia kan bilang namanya Rania, bukan Afifah. maafin aku Mas Rehan. Aku selama ini bohong sama kamu. Aku harus meninggalkan Kenalin, saya Rehan. Rania, maaf ya kemarin. Iya, astagfirullahaladzim. Mohonkan kembalikanlah kami. Dulu ada orang yang pernah masakin aku masakan rasanya kayak gini. Persis. Kok bisa ya? Mungkin itu karena resepnya sama. Karena waktu aku belajar masak juga nyarinya di internet. Berarti kamu selama ini ada di dekatku, Afifah. Tapi aku tidak menyadari itu. Umi, Rehan harus bawa Afifah keluar dari rumah ini sebelum Abah pulang, sebelum Abah tahu kalau Afifah masih hidup. Nggak bisa, Rehan. Kamu tuh udah nggak mungkin lagi bersatu sama Afifah. Karena biar bagaimanapun dia ini kan masih istrinya Abah. Umi, Rehan cuma nggak mau Afifah disiksa sama Abah. Udah itu aja. Aduh, Mas Rehan jangan berantem. Umi bener. Kita tuh udah nggak mungkin bersatu. Jadi lebih baik aku pergi dari sini. Supaya Umi juga nggak disiksa lagi sama Abah.